Halo, kita dari kelompok 2 dari mata kuliah Metodologi Studi Islam. Di sini kita akan berkunjung di salah satu makam tokoh Islam di Indonesia dan hal tersebut untuk memenuhi tugas akhir semester. Dan untuk teman-teman semuanya, saksikan dan lihat ya video kita untuk beberapa menit ke depan. Baik teman-teman, kali ini kita akan berkunjung di makam Kiai Haji Hasan Minhaj Abidin. Kiai Haji Hasan Minhaj Abidin adalah seorang ulama besar yang sangat dihormati di Surakarta dan sekitarnya. Beliau memiliki peran penting dalam menyebarkan Islam di wilayah tersebut dan dikenal sebagai sosok yang sangat alim dan memiliki karomah. Kiai Minhaj dipercaya memiliki garis keturunan yang langsung bersambung dengan Sunan Ampel, salah satu wali Songo yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jawa. Beliau pernah menjadi guru ngaji bagi Raja Surakarta, yaitu Pakubuwono IV. Hal ini dapat menunjukkan betapa dihormatinya beliau di kalangan keluarga kerajaan. Kemudian, atas sumbangan tanah dan dukungan dari Raja Pakubuwono IV, Kiai Minhaj mendirikan sebuah masjid dan pesantren di daerah Gabudan, selatan kota Solo. Pesantren ini kemudian menjadi pusat pendidikan agama Islam yang sangat penting di wilayah tersebut. Meskipun Kiai Minhaj telah wafat sekitar 250 tahun yang lalu, pengaruh beliau masih sangat terasa hingga saat kini. Beliau dikenal sebagai sosok yang zuhud, tawadhu, dan memiliki ilmu agama yang sangat luas. Beberapa hal yang menjadi ciri khas dari Kiai Minhaj antara lain: 1. Beliau memiliki banyak karomah atau kejadian yang sering diceritakan oleh para murid dan masyarakat sekitar. 2. Kiai Minhaj tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral dan akhlak yang baik kepada para santrinya. 3. Beliau berhasil menyatukan berbagai kalangan masyarakat, baik dari kalangan ningrat, ulama, maupun masyarakat biasa. Makam Kiai Minhaj hingga kini menjadi tempat ziarah bagi umat Islam. Banyak orang yang datang untuk berdoa dan meminta berkah kepada beliau. Kompleks makam ini juga menjadi tempat untuk mengenang jasa-jasa beliau dalam menyebarkan Islam di Surakarta. Pendidikan Kiai Haji Minhajul Abidin dimulai dari pengajaran agama dasar di pondok pesantren. Sebagaimana kebanyakan kiai di Indonesia, beliau kemungkinan besar memulai dari pesantren yang mengajarkan berbagai disiplin ilmu agama. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi di pesantren atau mungkin ke institusi pendidikan Islam formal. Pengalaman pendidikan ini membentuk beliau menjadi seorang ulama yang dihormati dan memiliki wawasan yang luas dalam ilmu keislaman. Kiai Hasan Minhajul Abidin. Pertama, Kiai Hasan berhasil memperkuat nilai-nilai agama Islam di tengah masyarakat dengan pengajaran dan dakwahnya. Kedua, beliau berhasil membentuk karakter masyarakat yang lebih baik seperti jujur, amanah, toleran, dan gotong royong. Ketiga, beliau mendirikan pondok pesantren. Keempat, beliau berhasil menyatukan masyarakat baik kalangan bangsawan, ulama, maupun masyarakat umum.
Kiai Hasan Minhajul Abidin memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat lokal di Solo melalui beberapa cara. Yang pertama, pendidikan agama. Yang kedua, pendirian masjid. Yang ketiga, ziarah dan spiritualitas. Dan yang keempat, karya tulis. Beberapa karya tulis Kiai Hasan Minhaj yang signifikan dalam bidang tasawuf dan pendidikan Islam diantaranya adalah yang pertama, Minhaj al-Atqiya. Yang kedua, Lataif al-Toharah wa Asrar al-Salah. Yang ketiga, Manasik al-Haji wal Umroh. Dan yang keempat, Kitab Pasolatan. Kiai Hasan Minhaj juga dikenal sebagai tokoh sufi dan ulama terkemuka. Wafat sekitar tahun 1768 di Desa Tanjung Rejo, Ponorogo, Jawa Timur. Beliau dimakamkan di beberapa lokasi yang diyakini oleh masyarakat, termasuk kompleks di Keraton Surakarta, Kampung Gabudan. Tempat beliau juga dikenal dengan nama Kiai Minhajul Abidin. Kisah meninggalnya Kiai Hasan Minhaj tidak memiliki banyak detail mengenai penyebab spesifiknya, namun diyakini bahwa meski telah wafat, ruh beliau tetap hidup secara spiritual dan diyakini masih dapat memberi bimbingan dan pertolongan. Sesuai keyakinan masyarakat setempat, peninggalannya termasuk kitab-kitab masih disimpan di sekitar wilayah tersebut hingga kini. Siapa yang sudah itu dari Kalimantan itu yang bikin itu juga ada itu Syahid Ahmad itu dari Kalimantan Ahmad ya, Abdul Rahman Al-Idrus. Terus yang sebelahnya sangat baik kebunan itu saya Mutaroh. Jadi banyak yang dari kebumennya itu dan juga tempatnya simpan ini langsung ke saya Mutarohnya ya. Jadi ini kayak udah kayak beberapa kayak keluar dia Pak, kesana kesini. Oh ya, luar Jawa banyak. Kemarin ada tamu yang di NTT itu ya kesini perempuan, nginep di sini 3 hari. Yang jaga ya saya, mau jaga saya siang, ya malam kan lain lagi bukan saya. Jadi pergantian Ya, jadi itu asik. Siang sampai sore saya, yang sore sampai pagi itu Pak Bejo, namanya Pak Bejo. Kalau banget di luar pulangnya biasanya ngapain ya? Tetap di pesantren atau gimana? Dulunya itu ya posisi masih sehat dari kemana-mana. Sekarang ya tapi nggak fanatik sudah itu. Dengan santai gitu. Santai. Itu enggaknya orang itu nggak kayak suka ramah. Lama sekali sampai keturunan lama sekali. Aku Juanda itu ya itu turunan yang saya kira saya sembuhkan itu. Ayahnya Pak Haji Juanda yang itu. Ini juga. Oh, itu banyak Pak Haji Juanda itu ya ini. Mbak Putri. Beberapa keluarga besarnya juga dimakamkan di sini ya? Iya. Yang lainnya itu sahabat bilangnya gitu. Ini saat belum lahir sudah ada, Pak ini sudah ada. Jadi yang saya tahu yang masih hidup saya berani ngomong. Itu Mbak Dula Putri itu saya masih hidup saya sudah tahu. Mbak Dula Wasil Putri, tapi yang Putri yang kakung saya belum lahir mungkin. Belum lahir malah. Kalau yang di dalam itu siapa aja juga yang di Keluarganya yang di dalam. Ah. Keluarga dan saya dikasih tahu Pak Haji Juanda itu yang di dalam sama ini yang benar. Lainnya itu sahabat juga. Bilangnya cuma itu. Sahabat bilang kalau tidak suruh bilang sahabatnya juga. Kalau itu Pak, kan kayak Kiai Haji ini kan terkenal banget dalam Islam gitu ya. Itu kayak ada pengaruhnya nggak sih Pak, kayak kecuali selain yang jadi guru besar itu? Ya, Apakah ada yang lain kayak apa gitu? enggak ada. Berarti emang cuma membantu penyebar Islam juga? Iya. Tapi membantu untuk nolong itu bukan Islam.
non muslim juga dibantu itu orang sini saja. Seperti suaminya dulu kena perkara mau diajukan ke pengadilan, vonisnya 3 tahun apa 3 bulan gitu. Terus istrinya ke sini udah pulang, nanti suami udah pulang. Jadi tidak jadi kena perkara. Mau memang betul-betul nggak melakukan waktu itu fitnah berarti. Ini kan pesantren ya Pak Hadi? Pesantren. Ini pesantren? Iya. Jadi teman-teman, itu adalah kegiatan kami, yaitu menziarahi makam Kiai Hasan Minhajul Abidin. Teman-teman jangan lupa untuk berziarah di makam beliau karena jasa yang sangat berharga bagi warga sekitar dan juga warga Solo. Dengan berziarah, kita bisa mengambil hikmah dan juga sifat tauladan beliau yang patut kita tiru dan amalkan dalam kehidupan kita. Selain itu, kita bisa membantu perekonomian warga makam beliau. Terima kasih telah menonton video kita. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan lainnya. Bye-bye.